Halo semua, berjumpa lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas materi IPA kelas 8 bab gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, tapi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang ini bagian pertama, yaitu membahas tentang gerak lurus. Menurut kalian, apa sih gerak itu? Dalam fisika, agar dapat dikatakan bergerak, benda memerlukan titik acuan. Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya senantiasa berubah terhadap titik acuan tertentu. Sedangkan benda dikatakan diam jika posisinya tidak berubah terhadap titik acuan tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, orang yang berbaju biru itu bergerak apa tidak? Nah, jika acuannya orang berbaju merah yang diam, maka orang yang berbaju biru dikatakan bergerak karena posisinya senantiasa berubah terhadap orang yang berbaju merah. Namun, jika acuannya adalah mobil, maka orang yang berbaju biru itu dikatakan diam karena posisinya tidak berubah terhadap mobil. Jadi, suatu benda itu dikatakan bergerak atau diam bergantung sama titik acuannya. Macam-macam gerak berdasarkan bentuk lintasannya. Gerak itu dibagi menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus itu merupakan gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, sedangkan gerak melingkar itu gerak yang lintasannya bentuknya lingkaran. Kemudian gerak parabola itu yang lintasannya menyerupai grafik parabola. Selanjutnya adalah besaran-besaran pada gerak lurus, diantaranya ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Besaran yang wajib kita ketahui pada saat belajar gerak lurus adalah jarak dan perpindahan. Apa perbedaan keduanya? Jarak adalah panjangnya lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah panjangnya perubahan posisi suatu benda. Dan untuk lebih jelasnya, simak slide berikut ini. Dalam video animasi ini, terdapat seorang bapak berjalan kaki dari depan rumahnya menuju ke arah kanan, yaitu gedung berwarna kuning. Kemudian, dia berjalan lagi ke arah kiri menuju lampu jalan. Berdasarkan video tersebut, dapat kita nyatakan bahwa panjang lintasan yang ditempuh oleh bapak adalah 100 meter ditambah 30 meter, jadinya 130 meter. Artinya, jarak yang ditempuh bapak tersebut adalah 130 meter. Nah, selain itu, berdasarkan animasi tersebut dapat kita ketahui bahwa posisi awal bapak itu di depan rumah, kemudian posisi akhirnya itu di dekat lampu jalan. Artinya, perubahan posisi bapak tersebut adalah 70 meter karena dia berjalan ke arah kanan 100 meter dan kemudian dikurangi 30 meter berjalan ke arah kiri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perpindahan adalah jarak terdekat yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah gerak serta posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Besaran yang wajib kita pelajari selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Nah, apa perbedaannya? Kelajuan itu merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu yang diperlukan. Jika dibuat rumus, kelajuan itu simbolnya V. V sama dengan jarak per waktu. Sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu dengan memperhatikan arah gerak selama menempuh waktu itu. Nah, jika dirumuskan sama-sama ya, simbolnya tetap V sama dengan perpindahan per waktu. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, ciri-cirinya gerak lurus beraturan atau GLB yaitu kecepatannya tetap atau konstan dan tidak mempunyai percepatan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, ciri-cirinya kecepatannya berubah secara teratur dan mempunyai percepatan. Lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut ini. Nah, pada animasi ini terdapat grafik di mana sumbu X-nya merupakan waktu dan sumbu Y-nya merupakan kecepatan. Nah, jika kecepatan awalnya mobil itu adalah 12 meter per sekon, ketika dia bergerak secara GLB, itu kecepatannya tetap. Sehingga grafik kecepatan terhadap waktunya berbentuk garis lurus.
Nah, jika mobil tersebut bergerak secara GLBB atau kecepatannya berubah. Nah, ini saya akan jelaskan di slide berikutnya. Berikut ini adalah rumus gerak lurus beraturan atau GLB, di mana S adalah perpindahan atau jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Baiklah, kita lanjutkan ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, dalam GLBB ini sudah ada percepatan. Nah, percepatan itu didefinisikan sebagai perbandingan atau hasil bagi perubahan kecepatan dengan waktu tempuh. Nah, percepatan ini disimbolkan oleh huruf A kecil. Nah, berikut ini adalah rumus mencari percepatan rata-rata. Cobalah kalian amati tabel di bawah ini, tabel waktu dengan kecepatan. Nah, jika diperhatikan, waktunya itu semakin bertambah dan kecepatannya juga bertambah pula. Nah, tetapi kecepatannya itu bertambah secara teratur. Setiap detiknya atau setiap sekonnya, kecepatannya bertambah 2 meter per sekon. Artinya percepatan rata-ratanya itu adalah 2 meter per sekon. Untuk lebih memahami GLBB, cobalah perhatikan animasi berikut. Nah, jika mobil itu awalnya memiliki kecepatan awal 12 meter per sekon, kemudian diberikan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat, nah bisa dilihat bahwa grafiknya itu kecepatannya sudah tidak lurus lagi, tetapi dia itu sudah naik ke atas. Artinya kecepatan mobil tersebut itu bertambah secara teratur di setiap waktunya. Nah, yang terakhir berikut ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan gerak lurus. Nah, selamat belajar ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.